Mari kita bahas urgensi pendidikan etik UMB dan anti korupsi. Yang pertama, dasar moral yang kuat. Pendidikan etik membentuk pondasi moral dalam dunia profesional. Tanpa moralitas, profesi apapun akan kehilangan arah dan kepercayaan publik. Yang kedua adalah pentingnya transparansi. Dengan memahami dampak dari tindakan korupsi, mahasiswa diajak menciptakan lingkungan yang adil dan bertanggung jawab. Yang terakhir, integritas lulusan. Lulusan UMB diharapkan tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam pemberantasan korupsi dengan integritas yang tinggi. Selain itu, ada sikap profesional sarjana yang perlu ditanamkan sejak dini, etika dan tanggung jawab. Seorang sarjana harus punya komitmen tinggi terhadap etika dalam pekerjaannya, menjaga citra profesional dan tetap berintegritas di segala situasi. Dan tentu, dalam peran anti korupsi, sarjana harus menjadi garda terdepan. Mencegah dan memberantas korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi juga kaum intelektual. Kejujuran dan transparansi harus diutamakan dalam setiap langkah. Mandiri ada 3. Yang pertama itu mengenali diri sendiri, temukan kekuatan dan kelemahan untuk kemajuan karir dan bangun kesadaran moral sebagai dasar untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kedua itu potensi beragam, termasuk kemampuan teknis, soft skill, dan kecakapan sosial yang digunakan secara etis dan bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan, terus belajar dan adaptasi hadapi tantangan karir dan sosial dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan keadilan sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku koruptif. Berpikir positif dalam karir dan anti korupsi. Manfaat positifnya yaitu atasi tantangan dengan solusi konstruktif dan optimisme, serta hindari jalan pintas yang tidak etis seperti korupsi. Yang kedua, motivasi kerja, pertahankan semangat dan fokus dalam mencapai tujuan karir secara jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dampak anti korupsi, berpikir positif, bantu ciptakan lingkungan kerja yang bersih, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Komunikasi efektif di dunia kerja. Pentingnya komunikasi. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan menyampaikan ide dan informasi secara jelas, karyawan dapat menghindari kesalahpahaman, mempercepat proses kerja, dan menciptakan kolaborasi yang harmonis. Strategi efektif, penggunaan bahasa yang tepat. Selain itu, mendengarkan secara aktif juga menjadi bagian dari komunikasi yang baik. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan, tetapi juga memahami dan merespon secara konstruktif. Dukungan anti korupsi, komunikasi yang transparan membantu dalam penerapan kebijakan yang mendukung integritas. Ketika informasi terbuka dan mudah diakses, maka peluang terjadinya penyimpangan atau korupsi dapat diminimalkan. Kepemimpinan dan kerjasama tim. Kepemimpinan transparan. Pemimpin yang terbuka dalam menyampaikan kebijakan, proses kerja, dan pengambilan keputusan dapat mengurangi resiko korupsi. Integritas pemimpin menjadi contoh bagi anggota tim untuk bersikap jujur dan profesional. Kemudian kerjasama tim, kolaborasi yang efektif memungkinkan tim bekerja dengan efisiensi tinggi dan mendorong kejujuran. Dalam suasana kerja yang mendukung kerjasama, setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi maksimal. Lalu peran bersama. Membangun lingkungan kerja bebas korupsi bukan hanya tanggung jawab individu tertentu, tapi peran bersama seluruh anggota organisasi. Budaya kerja yang menjunjung nilai integritas perlu ditanamkan dan dijaga bersama. Disiplin dan manajemen waktu. Disiplin karir. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan dan pedoman kerja mencerminkan komitmen terhadap profesionalisme. Ini juga meningkatkan kredibilitas individu dalam organisasi dan menciptakan sistem kerja yang andal. Lalu manajemen waktu, kemampuan mengatur waktu secara efektif menjadi kunci dalam menyelesaikan tugas, termasuk program-program anti korupsi. Tugas yang selesai tepat waktu menunjukkan tanggung jawab dan efisiensi kerja. Kearifan lokal dan pemberantasan korupsi. Ya, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana nilai-nilai budaya dapat berperan dalam pemberantasan korupsi. Aspek pertama, nilai lokal. Kearifan lokal mengajarkan kita tentang kebajikan, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus kita integrasikan dalam setiap aspek pekerjaan kita. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal moral dan etika yang mengakar dalam budaya kita. Yang kedua itu ada etik budaya. Kita perlu membangun etik kerja yang sesuai dengan nilai budaya yang transparan.
Ini berarti menciptakan lingkungan di mana kejujuran dihargai, akuntabilitas dijunjung tinggi, dan korupsi tidak ditoleransi. Semuanya selaras dengan norma budaya yang positif. Yang terakhir, peran kearifan. Kearifan lokal yang kuat dapat menjadi kekuatan yang ampuh dalam melawan korupsi. Ajaran-ajaran leluhur dari budaya kita bisa menjadi panduan yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bersih. Selanjutnya, kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Sebagai penutup dari presentasi ini, kita sampai pada slide kesimpulan dan langkah selanjutnya. Di sini kita rangkum poin-poin penting yang menjadi kunci sukses dalam membangun karir yang berintegritas dan berkontribusi aktif dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, pengembangan dan sikap profesional. Ini adalah fondasi utama untuk mencapai kesuksesan karir yang sejati. Kita perlu terus mengembangkan diri, mengenali potensi, dan memiliki sikap profesional yang kuat. Integritas menjadi kompas yang membimbing setiap langkah kita. Yang kedua, komunikasi dan kepemimpinan. Membangun lingkungan kerja yang bebas dari korupsi membutuhkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang baik adalah kunci untuk mewujudkannya. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun kepercayaan dan transparansi dalam tim dan organisasi. Yang ketiga, disiplin dan nilai lokal. Disiplin dalam mematuhi aturan dan manajemen waktu yang baik adalah penting. Selain itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita juga harus mendukung nilai-nilai luhur termasuk kearifan lokal, agar semua ini efektif dalam kehidupan profesional kita dan dalam upaya kita memberantas korupsi.